ada kendala dari instalasi. Oh ya, jadi ada kendala dari instalasi ataupun pengerjaan tugasnya. Mungkin ada yang belum paham atau ada widget yang mungkin kurang dipahami. Dan teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya sekarang. Oh ya, untuk tutor hari ini yang akan mengisi sebenarnya Mas Zaim, tapi beliau lagi sakit, kurang enak badan. Semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan insya Allah hari ini akan diisi oleh Mas Ahmad Fareza sama saya sendiri. Ada yang tanyakan teman-teman dari tugas kemarin? Mungkin masih nggak bisa masukkan gambar atau belum bisa ngeran atau bagaimana? Ada yang tanyakan? Ini mungkin aku pengen dengar suaranya dulu. Coba say hello ya. Hai. Aduh, nggak ada yang nggak apa. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Halo, Mas. Oh, ada semuanya ternyata. Saya kira saya ngomong sama layar doang ini. Jadi biar tahu, oh ternyata masih ada. Gitu. Tak apa-apa. Oke, untuk mungkin kita akan review materi minggu lalu. Sebelumnya ada yang mungkin kemarin kan sudah ada yang mengerjakan tugasnya, yang sudah berhasil. Nah, mungkin ada yang berani mempresentasikan, mendemokan tugasnya. Ada yang berani, maksudnya menunjukkan aja. Nggak dijelaskan, nggak apa-apa, jelaskan. Ada yang berani? Imratus atau siapa? Tata, Mas Helmi. Ada. Oke. Ya udah, kalau gitu kalau ada pertanyaan atau apapun itu nanti bisa langsung di chat di kolom komentar. Oke, untuk hari ini insya Allah materi yang akan diberikan yaitu tentang library, kemudian slicing dari Figma. Jadi kita desain suatu UI UX, kemudian kita terapkan ke Flutter. Kemudian nanti ada navigasi juga. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yaitu Mas Ahmad Fareza. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas. Jelas. Oke. Aku langsung aja share screen, wes. Sebentar. Nah, ini udah kelihatan nggak? Share screen-nya udah kelihatan nggak? Sudah. Ayo. Buat tadi untuk materinya ada slicing dari Figma, terus nanti ada navigasi, terus aku mau nambahin dikit materi yang ketinggalan dari minggu pertama kemarin. Itu kemarin kan udah dijelasin kan sama tutor minggu kemarin, itu ada yang namanya stateful widget. Kan widget itu kemarin ada dua ya. Widget itu ada dua. Ada stateless sama ada stateful. Gitu. Bentar. Nah, buat bedanya stateless sama stateful itu apa?
dari dasarnya dulu aja ya, stateless itu sebuah widget yang nantinya kalau kita run itu dia statis. Jadi maksudnya statis itu gimana? Data yang ada di dalam tampilan stateless widget, jadi data yang ada di tampilannya itu, dia nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah secara langsung gitu. Jadi harus di run ulang kalau mau berubah. Tapi kalau stateful widget, dia nilainya atau apanya ya, state-nya lah intinya. State-nya itu dia bisa berubah-ubah. Itu bedanya stateful sama stateless. Dari sini ada yang nggak masih bingung nggak atau masih ngawang gitu? Biar nggak bingung, aku contohi langsung. Nah, ini kan kalau kita buat project Flutter baru kan tampilannya kayak gini kan, Nggak kelihatan. nge-freeze. Oh, sebentar, sebentar. Ini kelihatan nggak? Nggak ada. Loh, kok aneh? Bentar. Kelihatan? Masih belum. Masih loading. Nggak ada ya? Masih loading. Udah. Kelihatan kan? Sudah. Udah kelihatan, Mas. Maaf. Tadi ada kendala jaringan. Aku share screen lagi. Kelihatan? Udah ya? Nah, Udah. ini kan project awal Flutter tuh. Project awal kan kalau kita buat project baru nanti hasilnya kayak gini kan. Nah, itu dia pakainya stateful widget. Ini stateful widget. Kenapa kok pakai stateful widget? Soalnya kalau kita klik tanda plus di pojok ini, nanti dia angkanya akan nambah. Nah, kalau status widget itu nggak bisa kayak kalau kita bisa kita klik, tapi nanti angka di sini itu nggak berubah. Walaupun angka maksudnya angka variabel yang ada di codingan itu udah berubah, tapi di tampilan itu nggak mau berubah. Soalnya dia pakai stateless widget kayak gitu. Nah, ini stateless. Yang membedakan stateless sama stateful itu apa? Itu ada di sini. Ini kan ada namanya metode increment counter ya. Void increment counter ini metode. Nah, kalau misal kita hilangin ini nih. Kita hilangin yang set state-nya. Set state kita hilangin. Kita save. Nah, coba kita restart. Kalau kita pencet tanda plus, dia nggak mau nambah. Gitu. Set state ini gunanya dia buat merubah state-nya lah intinya. Kalau di stateless widget, stateless itu kita nggak bisa pakai yang namanya set state. Kita nggak bisa pakai ini. Kalau stateful dia kalau mau merubah suatu apa ya, suatu value yang mau diubah secara langsung, itu kita harus pakai yang namanya set state. Dari sini ada yang nggak? Ada yang bingung? Dari yang tak jelasin tadi? Halo? Teman-teman mungkin ada yang masih ngawang? Nggak ada ya, aman ya? Masih aman. Aman ya? Oke. Gini, mungkin nggak ada yang tanya. Mungkin tanya kayak apa ya? Kak, misal di stateless widget, kita di stateless widget itu kita mau apa ya? Kita buat
gini agar bisa diklik di stateless widget itu bisa nggak? Jawabannya itu bisa. Bisa kita buat kayak gini di stateful widget, tapi kita nanti perlu yang namanya library tambahan. Kita perlu library tambahan. Jadi nggak bisa kalau langsung kayak gini pakai stateless itu nggak bisa. Ini coba tak buat jadi stateless, bisa nggak ya? Ini tak tutup. Tak ubah jadi stateless widget. Nah, kalau dia di stateless widget, nanti dia set state-nya error. Kenapa? Soalnya set state ini dia apa ya? Dia itu inheritance. Kan kalau yang pernah belajar PPI itu kan ada inheritance kan. Nah, itu dia dari stateful widget. Di stateless widget ini nggak ada yang namanya set state. Metode set state itu nggak ada kayak gitu. Itu buat stateless sama stateful ya. Kayak gini bedanya. Terus apa lagi, Rek? Sekarang kita masuk ke slicing, guys. Kita masuk ke slicing. Kita hapus semua kodenya dulu. Kita hapus. Nah, ini masih kosongan kan ya di main.dart agar kita buat kelas myApp-nya dulu, guys. Kita buat stateless widget. Caranya kalau di VS Code itu kita tinggal klik STL, nanti akan keluar pilihan Flutter, stateless widget, atau stateless widget. Kita klik stateless, lalu kita isi nama kelasnya ya. Aku buat my app. Nah, kayak gini. Jadi nanti di widgetnya ini kita isi pertama material app. Material app, terus di bawahnya itu nanti home-nya ya. Home-nya itu kita isi dengan scaffold. Karena ini kan teman-teman mungkin di sini udah ada apa ya, udah nggak asing kan sama yang namanya Figma itu gimana. Buat slicing itu kalau dari Figma ke Flutter itu insya Allah gampang banget. Soalnya di Figma itu kita udah bisa kayak gini kan, kita bisa ambil aset yang ada di Figma-nya, kita bisa ambil asetnya, terus untuk setiap ininya itu kita ada teksnya, teksnya apa? Font family-nya, terus ukurannya gitu. Terus buat jarak-jaraknya itu kita juga udah tahu. Ini kan jarak ke bawahnya kan 12. Ke sampingnya itu 21 gitu. Kelihatan kan ini yang merah-merah ini? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Mas. Oke. Aku coba apa mungkin desain dulu ya? Aku buat desain simple aja lah. Ini tak buat di tengah. Selamat datang. Terus ini misal aku kasih tengah gini. Apa ya gini, yes. Aku sekarang coba ya contoh aku mau slicing yang bagian ini. Itu pertama kita lihat dulu kayak marginnya, jaraknya. Kan ini yang pertama atas diri ada teks. Oh, sorry. Kita pertama itu kita nentuin kita pakai row, berapa row dan berapa kolom. Kan udah paham kan kemarin udah jelasin sama Mas Rendra, apa itu kolom sama apa itu row. Kalau ke bawah ini kan dia row, sedangkan yang ke samping itu kolom. Jadi nanti di row ini kita ada berapa widget, kita hitung dulu. Ini ada teks 1, terus ada gambar 2, 3, 4, 5. Jadi setidaknya kita di kolom itu ada 5 widget. Jadi langsung ayo, home scaffold. Terus agar aku kasih tips lagi ya buat kalian nanti kalau ngoding itu jangan semuanya dalam satu file gitu. Jadi dalam main Dart ini ada banyak kelas itu jangan kayak gitu. Buat folder baru aja, folder baru.
Itu namanya screens. Nah, terus di screen ini baru buat folder file data baru. Misal apa ya? My dashboard lah, misal. Dashboard.dart gini. Nah, di dalamnya baru kita ngoding yang tampilan ini tadi. Kita buat pertama stateless. Kan ini nggak perlu kan ya. Kita nggak perlu kayak perubahan data gitu, nggak perlu kan. Jadi kita pakai stateless aja, yang enteng aja. Stateless, terus nama kelasnya itu kita ganti dengan dashboard misal. Dashboard. Nah, ini jangan lupa import ya, import material.dart. Kita import material.dart terus. Nah, ini kita udah ada material up sama scaffold. Nah, terus bodinya itu kita isi dengan kelas yang ini tadi, dashboard ini. Jadi habis di sini kita lemparkan ke dashboard ini. Jadi bodinya kita isi dengan dashboard. Nah, kayak gini. Dashboard itu kita isinya yang pertama kolom. Kita isi kolom. Kolom, terus di sini ada teks kan, teks. Terus ada gambar, teks lagi, terus ini button sama intinya 2 button lah. Itu jadi kolom pertama kita buat children. Di dalam children-nya itu yang pertama ada teks. Teks itu isinya kita selamat datang. Jadi kita isi selamat datang. Terus bisa juga di teksnya ini kita kasih style. Style itu isinya teks style. Aku buat tekstilnya itu kita cocokin di Figma aja. Tekstilnya itu dia pakai ini fontnya karena kita nggak ada asetnya, jadi nanti kita pakai default dulu. Terus ukurannya 32. Jadi di sini font size-nya kita isi 32. Terus font weight kita isi dengan di sini pakai extra bold. Jadi font weight titik kita ambil yang paling tinggi lah, 800 lah misal, 800 kita save. Nah, nanti dia keluar gini, selamat datang. Tapi dia belum ke tengah. Kenapa? Soalnya kita masih belum atur marginnya. Marginnya belum kita atur. Kita lihat dulu. Di sini kan dia di tengah. Jadi kita bungkus teks ini. Caranya kita klik teksnya ini. Kita klik. Terus ini ada tombol lampu kan. Di sebelah sini ada tombol lampu. Itu kita klik terus kita pilih ini. Wrap with center. Jadi kita bungkus teks ini dengan widget center. Kalau sudah kita save, nah dia nanti otomatis ke tengah. Kayak gitu. Oke, terus kan ini ada jaraknya di atas. Jaraknya berapa ini? Kita lihat. 108. 108. Jadi caranya gimana? Teks ini kita bungkus lagi dengan yang namanya widget container. Bebas sih, bisa pakai container, kita bisa pakai padding. Nanti sama aja. Kalau di container, kita pakai container. Nah, di dalam container ini, nanti kita perlu yang namanya margin. Marginnya kita isi dengan yang ini tadi, 108. Marginnya kita isi 108. Ini kan ya. Sorry. Edge insect dot only kan kita 3 kan ya. 108. Jadi kita ambil topnya. Kan ini edge insect only. Kan pilihannya banyak kan kemarin. Ada only, ada all,
ada LTRB atau left, top, right, bottom. Nanti bisa dicoba-coba sendiri, guys. Jadi di sini aku pakai only karena aku mau ambil top aja. Kita topnya kita isi 108. Nah, nanti kayak gini, dia otomatis di tengah. Oke, aman ya. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Atau masih bingung dari yang tak jelasin tadi? Nggak ada, aman ya. Oke, wes, tak lanjut. Selanjutnya aset. Buat aset, masukin gambar kemarin kan kita harus download gambarnya dulu kan. Jadi tak download dulu wes. Export PNG, download aset. Aset apa ya, gambar satu gitu wes, gambar satu. Nah, terus nanti itu kita ambil di aset. Nah, gambar satu ini kita drag and drop aja, kita taruh, kita buat dulu, kita buat dulu di sini biar rapi. Kita buat folder aset, assets, yo. Aset, terus di sini nanti kita copy file yang tadi. Nah, gambar 1.png. Terus jadi kan kita dia selamat datangnya kan ada di bawahnya. Oh, gambarnya ada di bawah selamat datang kan. Jadi otomatis kita buatnya nanti di sini setelah center ini tadi. Jadi di sini kita kasih koma. Nah, terus kita ngoding di bawahnya. Kalau mau codingannya rapi itu bisa kita klik kanan, terus ada yang namanya ini, format dokumen. Bisa Shift ALT terus F buat shortcut-nya. Nah, nanti dia otomatis kerapiin sendiri codingannya. Itu terus kita buat widget kedua. Widget kedua itu karena gambar. Gambar itu kita bisa pakai clip erect. Clip erect, terus child-nya kita isi dengan aset image. Sorry, child-nya itu image.asset. Nah, gini. Jadi kita ambil gambar yang ini. Gambar 1.png. Terus jangan lupa, ini kan error. Kenapa? Soalnya yang gambar satu ini kita belum daftarin. Kita belum kenalin lah di PubSpec ini. Caranya kayak yang kemarin dijelasin sama Mas Rendra, itu kita harus inisialisasi dulu di sini. Aset. Nah, ini kita tembak yang gambar ini di foldernya. Jadi kita tembak foldernya assets slash gambar 1.png. Nah, kayak gini. Ini kan ya. Aset gambar 1.png. Masih error. Ini aku ganti kontainer, kontainer. Terus buat anunya, ukurannya itu kita bisa sesuaiin. Kan di sini ukurannya 126. Sorry. 123 kali 38. Ini ukurannya di sini kan. Jadi panjangnya 123, terus tingginya itu 38. Jadi kita buat di kontainer ini width-nya itu 123
terus height-nya 38. Sementara ini tak hilangin dulu. Kita isi dengan color dulu, wes. Kita isi dengan color gray. Gini misal. Nah, kayak gini kan nanti. Terus kita lihat jaraknya. Jaraknya betul nggak? Di sini nggak ada jarak. Misal kita kasih jarak S. Logo ini kita kasih jarak berapa ini? 35. Misal. Jadi nanti di kontainer ini kita kasih margin. Kita kasih margin lagi. Edge insect dot only. Kita isi topnya aja. Topnya kita isi dengan 35. Nah, kayak gini nanti. Kalau misal ketinggian atau gimana nanti bisa dicocokin sendiri, wes. Soalnya setiap emulator HP beda-beda. Beda-beda ukurannya kayak gitu. Kayak aku kan ini aku kalau nggak salah pakai pixel 5 atau pixel 6 gitu. Sedangkan teman-teman kalau tak lihat kemarin ada yang pakai pixel 2XL, ada yang pakai pixel 3, itu ukurannya beda-beda. Tinggal bisa bisa anu sih kita sesuaikan masing-masing sih. Kayak gitu. Gambarnya belum bisa ya. Oh, bisa. Kan ini dia pakai background. Aduh, aku buat biasa dulu ya, satu warna aja ya. Nanti soalnya gradien itu nanti di materi selanjutnya, guys. Kan ini ada hex color, kalau di Figma itu ada hex color-nya kan. Kita bisa ambil nih hex color-nya. Misal ini kita ambil. Nah, tapi di sini cara masukinnya gimana? Kalau dari aku sendiri, kan itu di bagian color-nya itu di bagian sini kan. Di scaffold, kalau nggak salah. Background color ini kan. Itu kita ambil dulu yang namanya library. Kalau aku biasanya pakai library. Buat library nanti bisa anu sih, nanti lebih jelasnya dijelasin sama Rosa. Aku biasanya pakai hex color. Yang namanya hex color Flutter. Kalian cari gini aja wes, nanti ketemu. Nah, ini ada library-nya namanya hex color. Nanti kita bisa anu lah, warnanya kita bisa ngambil dari hex color enaknya. Caranya kalau kita mau masukin ke project kita, itu kalian klik ini yang copy ini, kalian klik, terus di pathspec.yml ini, di sini kalian paste. Nah, nanti kan otomatis ini kan hex color, terus ini versinya, versi yang paling terbaru. Kalau sudah kita save. Nah, Flutter pubget. Kenapa ini? Oh, STK-nya nggak cocok. Hex color-nya kita ganti any. Coba. Nah, udah bisa. Jadi hex color-nya aku ambil versi yang apa ya? Yang sekiranya cocok sama SDK versi SDK-nya. Gitu. Jadi nggak harus yang terbaru, ada yang versi lawas. Yang penting cocok sama SDK kalian. SDK yang kalian pasang di sini. Nah, ini ada error. Kita isi dengan hex color. Nah, hex color. Terus kita isi hex color-nya. Import. Jangan lupa diimport ya, hex color.dart. Nah, nanti kan ada widget, ada nambah widget nih, widget hex color. Nah, di dalam hex color ini tinggal kita isi, wes. Kita isi yang hex color yang tadi. Yang background ini tadi. Kita save, kita restart. Nah, nanti dia otomatis gini. Terus ini colornya aku hapus, guys. Colornya aku hapus. Nah, jadinya nanti kayak gini.
Dari sini ada yang ditanyain nggak? Yang bingung? Atau aku kurang jelas jelasinnya itu nggak apa-apa, Rek. Kalian ngomong aja, guys. Aman. Silakan yang mau menanyakan, mungkin malu, nggak apa, di kolom chat juga nggak apa. Atau mungkin yang sambil nyoba bisa tanya ada kendala apa atau bertanya fungsi-fungsinya. Benar-benar. Ya, dari Y siapa Y? Silakan, Boleh open mic? boleh open mic. Oh ya, di kolom chat aja. Ya, silakan. Tanya apa? Yang lainnya bisa sambil nyoba ya, Rek. Jadi kalau ada kendala langsung bertanya, nggak apa-apa. Ini masih latihan aja. Sambil latihan. Aku izin jawab ya. Aku izin jawab. Tadi kan Hexcolor pakai version any. Nah, itu apakah semua versi yang digunakan akan cocok atau bagaimana ya? Dan kalau misalnya ada yang nggak cocok, nah, jadi kita nyari terus ya. Nggak gitu, kan gini. Aku kan tadi pakai Hexcolor yang versi terbaru kan. Ternyata versi terbaru itu nggak cocok dengan SDK version yang aku pakai sekarang. Jadi SDK versionku ini kayak terlalu lawas lah intinya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai versi terbaru. Nah, terus aku ganti Any kan. Maksudnya Any ini gimana? Jadi Any ini kita kayak mencari apa ya? Versi Hexcolor yang paling terbaru yang support. Jadi bukan yang paling terbaru aja, yang terbaru dan yang support sama SDK version yang kita pakai. Gitu. Maksudnya Any itu gitu. Apa udah jelas dari Y? Oke. Oke, oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi. Aku sambil benerin ini ya. Selamat datangnya pakai putih. Jadi Mungkin ada yang bertanya, Mas, apa sih children atau chat? Kemarin sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan kenapa kok kadang kita pakai widget kok nggak ada children-nya. Karena memang widget-widget tertentu yang bisa menggunakan children atau menggunakan beberapa widget. Ada yang bertanya? ada yang pertama nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Mungkin bisa dilanjut, Reza. Oke, aku lanjut ya. Kan kita udah selesai kan yang atas ini. Kita selesai. Nah, sekarang yang bawah. Ini jaraknya buat teks lagi kan ini jauh banget nih. Dari sini ke sini ada berapa piksel ini? 377. Jadi ya tinggal kita buat aja wis. Intinya di bawah kontainer kan kontainer itu widget ini, widget kontainer. Dia kan kalau di layarnya kan yang ini, yang kotak ini, mikro ini. Jadi kalau mau kita ngoding di bawahnya kontainer ini, kita harus ngodingnya ya di sini. Kita buat teks lagi. Teks apa ya di sini? Tak kopas saya. Pas. Nah, gini kan.
Oke, kan ini udah di sini. Tapi jaraknya, kita sekali lagi jaraknya. Buat jarak kita bisa pakai kontainer. Aku biasanya pakai kontainer sih. Kontainer, terus di sini kita kasih margin. Kita kasih margin, jaraknya dari kiri ke kanan, dari atasnya berapa. Buat kiri kanan, nah kiri kanan 38, terus atasnya itu 6, atasnya itu 370 lah. Jadi margin edge insect kita, karena kan kita mau ngambil banyak margin kan sekarang. Jadi aku pakainya LTRB. Jadi left, top, right, bottom. Left-nya kayak tadi 38, top-nya berapa tadi top-nya? 370-an lah. 370. Right-nya 38. Terus bottom-nya itu berapa? Ke sini 22. Kita isi aja bottom-nya 22. Jangan lupa di shift ALTF biar rapi kodenya. Nah, di sini kan kurang lebih di sini lah ya. Terus kalau misal mau apa? Alignment. Di sini bisa alignment kasih. Jangan lupa dikasih style dulu. Style terus isinya textile. Kita isi textile. Di textile ini ada color. Kita pakai colornya itu warna putih. Jadi colors.white. Colors.white terus font size. Font size-nya itu 16, dia reguler. Jadi tinggal font size 16. Ada alignment nggak di gini? Nggak ada ya. Font size, family pack feature, oh nggak ada. Yes. Nah, kayak gini kan. Ini udah. Kalau misal kita kan ini kayak nggak cocok kan ya kiri sama kanannya. Kalau misal kita kurang kayaknya ini kurang tengah deh. Itu kita bisa kita hilangin ininya. Kita isi kiri dan kanannya dengan 0. Kita isi kiri dan kanannya dengan 0. Tapi teksnya itu kita bungkus. Sorry. Teksnya itu kita bungkus dengan yang namanya center. Kayak tadi. Nah, jadi dia nanti kayak gini. Dikasih saya tetap dikasih saya. Tetap dikasih margin buat jarak kiri kanannya. Lah, kayak gini nanti. Terus di bawah sini, kalau di Figma-nya dia kan pakai tombol. 2 tombol nih. Jadi langsung kita buat aja wis. Di bawah kontainer yang teks ini tadi, kita koma. Kita buat namanya, kalau button aku biasanya pakai elevated button. Di elevated button ini yang wajib kita isi ada on press sama child. On press-nya itu kita isi dengan kita isi metode anonymous dulu ya. Kita isi metode anonymous, jadi dia tidak melakukan apa-apa kalau dipencet. Terus child-nya itu kita isi dengan teks. Kita isi dengan teks. Teksnya itu login. Nah, kayak gini ya. Pertama kayak gini. Terus background loginnya itu pakai putih. Terus ini ukurannya 335 kali 42. Jadi elevated button ini kita bungkus dengan yang namanya kontainer.
Terus kontainernya kita kasih width-nya, ukurannya itu berapa tadi? 335 kali 42. Jadi 335. Terus height-nya 42. Nah, kayak gini kan ya, kurang lebih kayak gini. Login. Terus bisa kita anu aja wes. Background-nya putih, tapi tulisannya warnanya itu apa ini warnanya? Kita pakai ini. Jadi teksnya kita kasih style, text style kayak tadi, text style. Terus kita kasih color. Colornya itu hex color. Kita isi dengan hex color yang dari Figma tadi, yang ini. Kayak gini nanti. Jangan lupa dikasih koma di sini. Nah, kayak gini kan. Terus background kontainernya itu kita isi dengan warna putih. Jadi di kontainer ini kita isi colornya dengan colors.white. Nah, oh itu di elevated button-nya bukan di anunya. Jadi di sini ada style. Kalau nggak salah style itu pakai button style, color, background color itu kita isi dengan white. Kayak iso ya. Background color ini biasanya dia butuh apa? Aku agak lupa sih. Kalau misal anu bisa kita lihat dokumentasi sih. Jadi kayak elevated button, elevated button color. Nah, nanti kita diarahin biasanya ke Stack Overflow. Nah, kayak gini. Background color, kita isi color. Mana yo? Style elevated button, style from. Oh, ini. Kita contoh wes, kita copy. Primary colors purple. Ini button style kita hapus. Terus pakai elevated button. Titik style from. Primary kita isi dengan dot white. Nah, jadi kayak gini lah ya. Terus pojokannya ini kan dia agak anu kan, apa ya? Border radius kan, dia pakai border radius 8. Jadi itu kita anu sih, aku juga lupa-lupa jadi tinggal cari-cari aja sih. Elevated button border radius. Nah, pasti ada kok, pasti nggak mungkin nggak ada kalau di Stack Overflow itu. Jadi rounded rectangle border, oh pakai shape. Pakai shape. Di sini ada shape Kak. Shape. Kita isi shape-nya sama ini. Kita kopas saja wes. Material. Bisa ya. Material state rounded rectangle border. Apa harus pakai button style? Kita coba pakai button style guys. Dia tetap bikin direct. Tutupnya di gini. Jadi stylenya kita pakai button style. Terus di sini dikasih koma.
Kita format. Oh, iki. Apa namanya? Kontainernya nggak usah dikasih color. Nah, kayak gini nanti. Tapi warnanya masih biru. Coba kita ganti di sini. Ada color nggak di sini? Background color. Button style. Button style widget. Nah, kita baca di sini kan ada dokumentasinya. Kita bisa ganti color gimana ya? Background color. Oh, pakai gini, pakai material state property. Di sini kan ada kan di apa? API flutter.dev ini. Kita bisa baca dokumentasi, terus kita isi colornya sama colors.white. Nah, jadi nanti gini, login. Tapi kalau ini terlalu besar kan. Tadi berapa? Radiusnya pakai 8. Ini 18, kita ganti 8. Nah, kayak gini nanti. Dia pakai, oh iya, dia nggak perlu side. Jadi border side-nya ini kita hilangkan bisa sih. Yang side ini. Tapi karena bawahnya, dia kan bawahnya sama kan, kayak gini. Nah, itu kita tinggal anu aja sih. Kita tinggal kopas aja kontainernya yang ini. Kontainernya kita kopas. Thread. Kita paste bawahnya. Terus jangan lupa format dokumen. Nah, kan ada 2 button. Sekarang tinggal edit-edit dikit lah, tinggal ganti warna sama tulisan. Yang bawah tulisannya sign up. Terus dia pakai side warna putih. Mana Rek? Side-nya itu pakai white. Oke, tapi di sini background color-nya itu kita isi sama hex color bisa Kak ya? Kita isi hex color. Warnanya apa kira? Oh, warnanya sama kayak background. Jadi background-nya tadi warnanya iki. Kita isi sama background ini. Nah, kayak gini tulisannya sign up-nya kita ganti warna putih. Putih itu kalau nggak salah FFF. Salah. Putih itu apa sih, Rek? 6 ya? 6 kali F ya? Oh iya. Nah, kayak gini kan. Yang atas ini side-nya bisa kita hapus. Kan di sini nggak ada side, nggak ada yang kayak apa border pinggirannya yang warna putih ini. Jadi bisa kita hapus hasilnya kayak gini. Terus buat ngasih jarak tinggal bisa 2 pilihan. Kan ini ada 2 kontainer kan. Kita bisa kasih margin bottom di sini, kita kasih margin bottom. Kita lihat jaraknya berapa. Ke sini 12. Jadi margin bottom 12. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Terus bisa juga kita kasih marginnya itu di sebelah sini. Tapi kalau di sini kita pakainya top. Nah, hasilnya sama aja nanti. Dari sini ada yang bingung nggak? Buat slicing. Silakan yang bingung, mungkin Mas nggak bisa desain Figma. Apa mungkin ada yang nggak bisa Figma gitu? Atau masih awal di Figma? Teman-teman 21 mungkin? Aman? Aman semua? Nggak apa-apa, Rek, tanya aja. Nggak usah malu. Boleh di chat, boleh langsung on.
Aman. Oke, aman ya. Lanjut. Oke. Kalau buat slicing, kayak gampang aja sih. Tinggal kita sesuaiin aja. Teman-teman ada yang masih benar-benar paham kan yang tadi tak jelasin? Slicing itu intinya apa ya? Ya, kalau kita paham widget yang mau dipakai, insya Allah gampang banget slicing. Kayak gini kan. Kalau kita mau buat gini, kita pakai circle avatar widget. Kalau kita mau buat gini, kita pakai container. Ini pakai teks, ini pakai teks. Ini teks juga, tapi dia di dalam kolom. Terus ini ada row juga, ada 2 row. Pokoknya apa ya? Istilahnya paham lah. Nanti rencananya widget apa aja yang mau dipakai gitu, insya Allah gampang banget kalau slicing. Atau mau nyoba yang slicing ini? Aku buat kelas baru wis. Aku buat kelas baru, tak slicing yang atasnya aja ya. Jadi yang tampilan apa? Kayak yang profil saya kemarin ini jatuhnya. Aku buat namanya profil. New file. Profil.dart. Kita buat stateless widget sama. Stateless widget itu kita isi kelasnya namanya profil page. Misal profil page, jangan lupa import material.dart. Nah, udah. Terus kita return gini wes. Di sini ada yang masih bingung nggak caranya numpuk widget? Kan di sini ada gambar kan, misal ya. Di sini kan ini gambar. Ini gambar nih. Terus di dalam gambar itu di atasnya itu kita isi gambar lagi. Itu ada yang masih bingung kayak gitu nggak? Halo? Aku background ya. Background. Ada Kak itu Kak? Ada yang bingung. Oke, tak jelasin. Itu kemarin sudah dijelasin sih. Kita itu nanti pakai widget stack. Namanya stack. Jadi pertama itu kita buat kolom ya. Kita kolom dulu. Di dalam kolom itu children. Terus isinya itu stack. Nah, stack ini buat apa? Jadi kita kayak numpuk lah intinya. Numpuk widget. Widgetnya bisa kita tempel di atasnya lah. Tadi gambarnya aku kasih ke sini dulu. Background.png. Terus kita daftarin, jangan lupa. Ini ya, Rek, ya, kalau di prospect.yaml ini, spasi kayak gini itu ngaruh. Kalau misalkan ini spasinya nggak lurus sama atasnya ini kan. Kalau aku save, aku pubget. Nah, nanti dia aman ya. Seingatku nggak bisa kayak Jadi harus lurus di prospect nih. Kalau bisa dilurusin aja. Kayak gini. Spasinya. Nah, kalau udah kita pubget. Nah, udah berhasil, jadi gambarnya udah bisa kita pakai. Stack, kita isi stacknya dengan kontainer. Aku biasanya paling apa ya? Oh, stack ini isinya children. Dia pakai children. Pertama diisi kontainer. Kita buat besarnya itu. Kan ini lebarnya se-HP kan lebarnya. Lebarnya itu dari sini ke sini lah. Kan full kan buat backgroundnya. Terus tingginya itu berapa kira? Kira-kira segini. 430 lah. 430. Jadi buat width-nya itu kita isi dengan
double titik infinity. Double infinity ini dia seukuran HP lah. Colornya kita isi dengan gray dulu buat melihat hasilnya. Terus di main dot ini kita isi profile page. Nah, gini kan, profile page dia gak usah kita kasih background. Nah, gini profile page, width-nya double infinity, terus height-nya tadi 4, aku buat 400 lah misal. Berapa dia? Segini. Kira-kira segitulah ya. Kita buat permisalannya segini. Kalau sudah di kontainer ini kita kasih child, terus kita isi dengan gambar. Jadi pakai image.asset assets / background.png. Kayak gini nanti. Nggak bisa ya? Oh, sorry, belum aku ganti ya, astagfirullah. Background.png. Pubget. Kalau sudah kita refresh. Nah, gambarnya kurang besar. Gambarnya kurang besar itu cara ngakalinya itu kalau nggak salah ada yang namanya widget clip R. Nah, kita baca dokumentasi. Kalau buat nge-full no itu apa ya lah dia? Automake. Oh, pakai fit box, fit cover. Jadi gini. Fitnya tadi di widget apa? Nggak bisa ya dari sini ya. Fit. Oh, ada. Box fit cover. Coba kalau gini. Nah, ya, jadi full screen kan. Terus tadi background-nya itu pakai warna. Dia pakai warna. Oke, kita ambil warna ini, kita taruh di background sini. Hex color. Kita isi dengan hex color-nya. Nah, jadi kayak gini kan ya. Terus kita mau ngasih logo. Kita mau ngasih logo ini kan. Tadi logonya udah kita panggil, jadi kita kopas aja wes. Kita kopas dari yang sini tadi. Mana Red? Nah ini kontainer. Kita taruh gambarnya ini di dalam stack. Jadi masih di dalam stack agar dia ketumpuk. Kita isi ukurannya. Ukurannya berapa ini? Kita lihat. 123 kali 38. Jadi width-nya 123 38 sama yuk. Nah, kan dia di sini nih. Itu kita kasih margin aja. Di sini kan dia nggak mepet. Marginnya ke kiri itu nggak iso ya. Gini yes. Kita lihat, kita gini kan. Ke kiri dia 20, ke atasnya itu ke kiri 20, ke atasnya 40. Jadi only 40, topnya 20, terus left-nya itu top 40, left 20.
Nah, nanti kayak gini. Paham nggak dari yang tak jelasin barusan? Pokoknya dia yang mau ditumpuk, widget yang mau ditumpuk itu, kita taruh di dalam namanya widget stack. Apa udah paham? Apa masih bingung? Kalau misal ini ya, ini tak keluarin dari widget stack, aku kasih di dalam widget kolom. Jadi di sini kita taruh di sorry stack, di bawah stack. Nah, nanti dia otomatis di sini, nggak di sini. Soalnya dia di luar stack. Kalau di dalam stack, nanti dia baru bisa ketumpuk gitu. Dari sini apa udah paham? Yang tadi tanya siapa tadi? Aman yo, sip. Terus buat apa mana? Aku buat kayak gini ya, circle avatar. Mungkin udah banyak lah yang tahu caranya pakai circle avatar kan. Circle avatar isinya itu kita kasih background image. Oh, kita kasih background color aja, guys. Nggak usah image colors.blue misal. Di sini ada height sama weight-nya. Oh, nggak ada. Nah, kalau kita mau besarin sama kecilin tuh gimana? Itu kita bisa pakai yang namanya kita bungkus dengan kontainer. Terus kita ganti wes ukurannya sesuai, kita sesuaiin. Di sini 110, yang sebelah ini. Dia kan 110 kali 110. Jadi kita isi width-nya 110, height-nya 110. Nah, nanti dia bakalan membesar kayak gini. Dia nyesuaiin kontainernya. Kalau dari aku sih widget paling banyak tak pakai itu ya kontainer ini. Soalnya dia benar-benar fleksibel banget. Bisa dibuat margin, bisa dibuat width sama height-nya gitu. Kayak gitu sih. Terus ini paham lah ya, buat teks, terus ini teks juga. Buat kayak tadi border radius. Paham kan? Kalau masih ada yang bingung di bagian apa ya? Bingung di bagian apa? Nanti aku jelasin ulang. Kalau dari slicing kurang lebih itu aja sih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo, yang silakan ingin bertanya. Dibuka kesempatan sebelum kita nanti melanjutkan materi lagi tentang navigasi sama library. Ayo, yang ingin bertanya. Nggak ada? Atau masih belum ada? Berarti sudah paham semuanya ini, guys. Atau mungkin masih bingung dari awal gitu? Dari awal masih bingung gitu? Ada yang kayak gitu nggak? Dari materi minggu pertama kemarin, terutama ada yang masih belum paham penggunaan kontainer, terus kayak yang stack itu tadi, ada yang masih belum paham nggak? Kolom juga, kolom. Pokoknya yang dasar itu yang benar-benar perlu dipahami itu widget ini rek, widget kolom sama widget row. Nah, ini saya yang inti sih. Kolom sama row. Jadi kalau mau kita slicing kita harus bukan kira-kira sih, kita harus hitung. Nanti ini pakai kolom, terus di dalam kolom itu ada row lagi. Kayak gini. Kan ini kolom kan? Kolom ke bawah. Terus di sini di kotaan ini dia pakai row. Ada 2 row kan di sini. Yang pertama ini sama yang ini. Nah, terus di tiap-tiap row-nya itu pakai kolom lagi agar dia bisa atas bawah kayak gini. Jadi di dalam kolom ada row. Di dalam row itu ada kolom lagi. Kalau kalian mau buat kayak gini.
Paham nggak yang tak jelasin? Nggak ada yang tanya? Kalau emang nggak ada yang tanya, bisa via chat aja atau mau on mic juga nggak apa-apa. Kalau slicing itu aja sih. Yang penting kalau di Figma kan enak tuh ada jaraknya tuh, ada jaraknya. Dari sini ke sini berapa. Terus tinggal kita coding aja, kita taruh di marginnya. Itu dia marginnya berapa pixel gitu. Gampang banget. Beneran nggak ada yang tanya yo. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut ke materinya Mas Rozak. Silakan Mas Rozak. Oke, halo halo, apakah dengar suara? Dengar-dengar. Oh iya lupa. Sebentar ini kan aku tadi slicing kan. Terus agar bisa dipakai. Ini kan codinganku masih di sini. Itu mau aku push ya. Aku push ke punyanya Rozak. Kalian bisa pakai GitLab atau GitHub itu terserah wes. Yang penting eh, pakai VCS atau version control system. Apa? First commit. Origin. Nah, udah. Mungkin dari Mas Rozak bisa dilanjut. Sebentar ya, ada. Oke, izin share screen. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi dalam Flutter. Sebelum masuk ke codingannya, mungkin saya akan jelaskan konsep dari navigasi itu sendiri dalam Android, dalam Flutter. Nah, definisi simpelnya dari navigasi itu adalah berpindahnya kita dari halaman 1 ke halaman 2. Itu intinya kayak gitu navigasi. Jadi saat kita mungkin ngeklik tombol atau ya berproses lah.
pemrosesan mungkin bisa pindah ke page berikutnya itu menggunakan navigasi. Nah, konsep dari navigasi itu sendiri, dia modelnya seperti stack, yaitu menumpuk. Jadi ketika kita dari layer 1 atau package 1 ya, page 1, kemudian kita berpindah ke page kedua. Itu artinya dia menumpuk. Jadi layer 1 kemudian menumpuk ke layer 2 atau page 2. Kalau kita pindah lagi sampai nanti menumpuk ke layer 5. Itu dinamakan dengan stack atau kumpulan dari layer-layer. Nah, kalau di Flutter sendiri ada yang namanya push atau pop. Jadi ada navigasi push, ada navigasi pop. Nah, kalau push itu nanti push itu dia modelnya seperti stack, yaitu terus menumpuk. Tetapi yang di bagian bawah ini tetap ada. Maksudnya layer 1 atau halaman pertama itu tetap berada di page pertama. Jadi dia ditumpuk di halaman paling bawah. Misal page 1, ini page 2, page 3. Nah, untuk pop itu kita mengambil page itu tadi agar hilang dari stacknya. Jadi modelnya kayak kartu gitu ya. Kita ngambil yang paling atas, jadi otomatis yang atas kan hilang. Kemudian sampai nanti ke page yang pertama, berarti tinggal halaman yang pertama itu yang ada. Itu untuk konsep dari navigasi. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba coding. Tadi sudah di-push oleh Reza, jadi saya bisa mengepul. Kalau di version control itu ada namanya, nah ini pull. Kita bisa pull itu artinya ya, pull artinya menarik. Jadi data yang udah diubah sama Reza itu bisa langsung kerubah di fileku. Jadi itu enaknya VJS control system, version control system. Nah, ini kan tadi Reza sudah mengerjakan dashboard dan profil. Nah, ini tanpa kita download lagi. Jadi enaknya gitu. Bentar, ini ada yang error. Coba kita ulang dari pub speknya. Oke, sudah aman. Nah, tadi kan Reza kebetulan sudah membuat 2 screen atau 2 halaman dari dashboard. Dashboard ini seperti login tadi ya. Nah, kita sudah mempunyai tombol yaitu elevated button yang bagian login. Itu ada bagian namanya on preset. Nah, on preset ini kita bisa menggunakannya untuk navigasi. Jadi on preset ini artinya kalau kita menekan tombol itu, dia akan melakukan aksi apa atau proses apa gitu. Jadi ntar saya coba run dulu. Ini HP ku kok kayak iso. Coba nyalain USB-mu. Bentar ya. Ada kendala. Terus sementara kita run di web juga bisa. Kita coba run ya. Dari mainnya. Oh ya, mainnya kita rubah dulu ke dashboard. Kita pengen halaman pertamanya itu dashboard.
Guys. Oke, mungkin saya ganti device dulu. Oke, saya menggunakan di Reza ya. Soalnya nggak tahu itu kok nggak bisa ngeran tadi bisa. Nah, ini yang tadi ya. Apa? Jadi sebelum kita navigasi, kita coba atur dulu untuk main-nya. Kita ubah, kita pengen ke dashboard terlebih dahulu. Dashboard. Kita reload ya. Nah, ini sudah reload. Kemudian di dashboard, kita udah punya elevated button tadi. Nah, kita akan menggunakan on preset. Pertama, jadi ada namanya navigator. Navigator of contact. Jadi of contact itu artinya halaman ini ya. Nah, di sini kita bisa memilih. Ada namanya push, banyak. Jadi push, ada push replacement. Tapi aku nanti nggak jelasin semuanya. Mungkin aku jelasin 3 aja, yaitu push, pop, sama push replacement. Pertama, kita akan mencoba yang push. Nah, di push ini ada namanya root. Jadi, kita akan pindah ke halaman mana? Kita menggunakan material page root namanya. Nah, ini. Nah, di material page root ini kita membutuhkan builder. Dia required widget function builder. Kita membutuhkan builder. Caranya kita kontrol spasi aja, dan nanti kita menggunakan konteks. Ya. Di sini kita meretun. Jadi kita meretun halaman yang kita tuju. Jadi kita pengen ke profil tadi ya. Profil. Ini. Setelah berhasil, kita akan coba. Jadi, nah seperti itu. Itu untuk yang namanya profil page. Ini untuk yang push ya. Tapi di profil ini coba kita tambahkan button gitu ya. Ini oke, di sini aja. Coba kontainer. Copy aja lah. Misal ini kopikan biar cepat. Oke. Kayak gini, misal jangan login. Baik. Width-nya 100 saja. Oke, gini ya, misal ya.
kita tetap menggunakan push. Tapi ininya kita rubah ke dashboard. Karena kita ingin coba kembali. Oke. Sekarang kita coba reload. Enggak sih. Jadi ketika kita menggunakan navigator push, ketika kita klik login, kita pindah ke halaman profile. Kemudian kita back, kita pengen ke halaman kembali. Nah, itu kenapa kok dia munculnya seperti ini? Karena dia menggunakan push yang artinya dia akan stack. Jadi berbentuk stack, yaitu menumpuk. Halamannya akan menumpuk terus. Jadi misalnya ini login lagi, back lagi, dia akan seperti yang di PPT tadi, dia bentuknya akan stack. Jadi layer pertama itu tadi dashboard, layer keduanya profile, terus kita back lagi ke, berarti layer ketiganya nanti ke dashboard lagi. Nah itu kalau kita menggunakan push. Gitu. Oke, untuk yang push seperti itu. Nah, cara yang efektif untuk kita kembali itu bisa menggunakan navigator pop. Pop ini, misal kita ganti ya pop ya. Nah, kalau pop itu nggak perlu yang namanya material page route. Kita nggak perlu ini. Nah, karena apa nggak perlu? Karena ketika kita sudah tadi kan yang di dashboard ini menggunakan push ya, navigator push. Kemudian kita masuk ke profile kan. Ini masuk ke profile. Kita back dengan pop ya, navigator pop. Itu berarti menghapus layer yang kedua ini, alias layer profile ini. Dia otomatis kembali ke layer 1. Jadi tanpa kita taruh material page route-nya, dia otomatis akan pindah ke halaman atau layer sebelumnya gitu. Itu untuk navigator pop. Kemudian selanjutnya nanti ada yang namanya push replacement. Namanya push replacement. Nah, jika kita memakai push replacement, artinya halaman atau layer yang kita tuju, bukan, maksudnya layer ini, layer pertama ini otomatis akan hilang atau di replacement dengan layer selanjutnya. Misal seperti ini, kita back. Nah, dia akan hilang karena kita menggunakan navigator push replacement, artinya dia sekaligus berpindah ke layer berikutnya, sekaligus menghapus layer dia sendiri. Gitu. Itu untuk push replacement. Nah, mungkin itu dari navigator. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya menjelaskan 3 dulu aja karena mungkin itu yang sering dipakai. Push replacement, sama pop. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebenarnya untuk push sendiri itu sudah disediakan. Apa? Oke, sudah. Di push sendiri itu kalau kita kasih di main-nya ini app bar gitu ya. Title.
Oh, ini error karena itu ya. Aku menambahkan app bar. Dan mungkin di dashboardnya itu weight-nya atau height-nya ke terlalu melampaui dari layarnya. Jadi kita kurangi dia. Margin. Oh iya. Ini kita bisa kurangi ya, 100 saja. Oke, sudah aman. Nah, ini dashboard ya. Ketika kita push, kita kan menggunakan push ya. Tadi mana? Push. Oh, sih, salah. Di gini kayak bisa. Kita gunakan escape. Mana escape? Ini menggunakan copier. Kita menggunakan app bar lagi. Oke, nah sebenarnya kalau di push itu sudah ada namanya tombol back-nya, leading-nya. Kalau kita menggunakan navigator push, itu sudah disediakan leading. Nah, cara menghilangkan ini juga bisa. Jadi kalau nggak pengen menggunakan itu, bisa. Sini leading-nya kita kasih namanya container. Sudah. Nah, udah gini dia akan hilang. Gitu. Itu untuk Oke, mungkin dari navigator ini ada yang ditanyakan dari materi navigasi. Ada yang tanyakan? Oke, mungkin sudah paham ya. Insya Allah mudah ini. Kemudian tadi udah dijelasin panjang lebar sih tentang slicing. Kemudian tadi sudah menyinggung juga tentang library. Mungkin aku akan jelasin sedikit aja tentang library ini. Kalau kita pengen menggunakan library yang ada di Flutter, itu kita bisa cari. Kita bisa cari di sini namanya Flutter pubdev. Nah, pubdev. Di sini banyak banget package-package yang bisa kalian gunakan, termasuk font seperti tadi hex color juga itu dari package-nya Flutter. Jadi nanti ada banyak, nanti ada navbar mungkin atau tombol-tombol yang bagus animasi-animasi itu ada di pubdev. Sekarang aku mencontohkan satu, kita menggunakan, tadi kan fontnya kita masih menggunakan default. Kita akan coba menggunakan Google Font. Nah, sebenarnya di pub.dev ini juga ada dokumentasinya, cara installnya, example-nya, cara nulisnya. Pertama kita installing dulu. Cara installnya itu mungkin yang teman-teman bingung cara ngasih di pub spec-nya ini bingung, mungkin bisa dengan cara ini, Flutter pub add Google Font ini menggunakan terminal. Nah, jadi kita terminal ya, kita buat terminal di folder project kita yang, dan kita bisa menambahkan package-nya melalui sini. Kalau tadi kan sudah diajarkan yang hex color itu langsung manual di pub spec-nya. Kita akan coba di terminal. Caranya Flutter pub
add nama package-nya. Fonts. Oke. Kita enter. Dia otomatis download meloading. Nah, di sini otomatis sudah terisi dengan versi yang sudah disesuaikan dengan S3 kita. Jadi nggak perlu ribet. Kalian tinggal copy aja ininya, langsung udah nggak usah ngisi-ngisi yang di pubspec-nya. Itu gampang, lebih mudah. Nah, kemudian kalian pengen tahu gimana sih cara pakai package-nya ini, itu ada di example. Kalian bisa coba. Kita cari yang pakai Google Font. Oh, gini caranya. Dia berarti memakai teks. Kemudian di stylenya itu baru kita menggunakan Google Font. Kita akan coba di desain yang sudah ada, misal di dashboard ya, yang selamat datang ini. Kita akan menggunakan seperti yang ini, style ya. Misal kita menggunakan Google Font. Hah? Oh ya, sorry. Di sini ada Google Font. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita ingin menggunakan apa? Poppins. Oh, bukan di sini. Dan di sini gunakan Oswald Fonts. Import. Oh ya, belum import. Nah, ini ada banyak Poppins. Ini ada Poppins. Poppins itu kita sesuaikan dengan Figma. Coba Figma-nya mana? Figma-nya apa? Nunito. Coba kita cari ada nggak Nunito. Oh, ada, ternyata ada. Kan enak kalau pakai package ini. Tinggal kalian ngatur size-nya. Tekstilnya. Font size-nya. Font size-nya berapa? Di desainnya berapa? 32. Kemudian ketebalannya font width-nya kita samakan yang tadi aja. Berapa? Ya apa? Pakai yang 900 lah. Oke, color-nya ya. Oh, koma. Jadi jangan lupa kasih koma biar muncul. Ini kita pakai X color. Gak usah lah color. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah sesuai sih. Sudah sesuai dengan font yang kita harapkan. Gitu. Itu caranya untuk slicing. Jadi membantu slicing banget. Entah nanti itu ada icon, di Flutter juga ada icon, atau navbar ini nanti juga ada package-nya. Jadi kalian tinggal banyak sekali cari-cari di pub.dev itu untuk library. Mungkin itu aja. Ada yang tanyakan? Dari aku itu aja. Mungkin yang apa biasanya dipakai. Sudah ngantuk semua.
Silahkan tanya, Rek. Mumpung lagi meet. Heeh. Mungkin yang ada kendala, Kak, dari kemarin masih belum bisa instalasi atau bikin projectnya. Atau kalau aku dulu itu pertama itu bingung. Kenapa kok ada children, child? Bingung. Apain? Oh, ternyata kalau children itu artinya kita bisa masukkan beberapa widget gitu di dalamnya. Dan tapi nggak semua widget bisa dikasih children, hanya widget tertentu kayak column, terus tadi stack, row. Dan tanyakan, kalau nggak ada mungkin aku yang bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan gimana cara membuat masukkan aset gambar, kemudian tadi library. Nah, itu tadi ada yang tahu beberapa cara yang kita bisa putuskan atau kita bisa ambil dari cara menggunakan library. Jadi ada beberapa cara. Ada yang bisa jawab? Daripada karena takut ya, tak takoi. Ada beberapa cara menggunakan library. Ada cara yang mudah, ada yang cara yang ya ribet. Siapa itu? Oh iya, Vira. Coba. Ada berapa cara, Vira? Ada dua. Oke. Nggak apa-apa on mic. Kenapa nggak on? Ada dua apa aja itu? Gimana caranya? Siapa yang bisa? Ada dua. Caranya gimana? Ya, Vira. Siapa yang mau menjawab? Nggak ada. Padahal baru dijelasin ya. Satu lihat terminal, satunya manual. Oke, betul sekali, Vira. Berarti ya saya melihat masih ada lah yang memperhatikan ya. Takutnya ini tidur semua atau gimana. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja. Mungkin ada tambahan dari Mas Riza. Dari aku mungkin ya kalau yang teman-teman ini masih belum mengerjakan yang tugas 1 itu masih bisa. Walaupun terlambat masih dinilai kok. Tetap ada nilainya. Terus nanti juga ada tugas 2 juga. Tapi ya nggak sing bulat banget. Kan tugas 1 kemarin ada yang kesusahan nggak buat desain nih? Gampang aja kan, cuma gambar sama teks itu. Halo? Yang belum ngumpulin mungkin? Ada yang kesusahan. Oke. Nggak apa-apa bertanya. Sama-sama belajar. Mungkin kalau benar-benar bingung mau mulai ngoding dari mana, bisa lihat YouTube. Cari aja Flutter profile page gitu, nanti keluar. Nah, itu kalian bisa coba-coba codingannya. Kalian ganti-ganti gitu, bisa banget. Lihat YouTube. So, jadi tugas 1 itu dikumpulkan, dikerjakan, nggak apa-apa, walaupun telat nggak apa-apa, wes. Dikerjakan, nanti ada tugas 2, dan nanti itu ada kayak apa ya, event selanjutnya.
Jadi event selanjutnya setelah workshop ini kita ada mini hackathon. Nah, nanti itu semua pesertanya itu dibuat tim dan nanti apa ya? Dibuat kayak lomba gitulah intinya. Hmm. Kayak gitu. Jadi diusahakan tugas ini dikerjakan dulu agar nanti ada persiapan lah. Dari aku itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi nggak apa-apa, jangan minder atau kayak gimana, nggak apa-apa. PC aja para pemateri atau fasilitatornya, bisa Mas Reza atau saya atau Mas Torik atau Farenda mungkin, nggak apa-apa. Atau langsung di grup. Jadi kalau malu langsung PC nggak apa-apa. Kalau nggak malu ya nggak apa-apa di grup. Dan sebenarnya bukan malu nggak malu sih. Kalau di grup kan keuntungannya yang lain bisa melihat, bisa sama-sama belajar gitu. Sekali lagi ada yang perlu didiskusikan apa enggak? Mungkin yang sudah punya basic Flutter. Nggak ada. Kalau nggak ada, mohon on cam sebentar. Kita ingin dokumentasi terlebih dahulu, foto bareng, biar ada kenang-kenangan gitu ya, dokumentasi. Silakan. Yuk.